Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muzaki yang senantiasa kita harapkan ilmu-ilmunya, yang kami hormati Ketua FPJ Patris, yang kami hormati Ketua JFC Om Racek, dan Om, Mamam semua serta adik-adik dari Panti Al-Mirzan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa berkumpul dalam acara buka bersama yang diselenggarakan oleh FPJ. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti. Hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan acara ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia, sambutan kedua dari Racek selaku Ketua JFC. Selanjutnya acara yang keempat yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzaki, dilanjutkan dengan doa penutup. Acara yang kelima yaitu persiapan buka bersama dan sekalian sholat maghrib berjamaah nanti di bawah. Selanjutnya setelah sholat maghrib kita akan mengadakan acara penyerahan bingkisan pada anak-anak adik-adik dari Al-Mizan yang dilanjutkan dengan persiapan sholat isya dan tarawih bersama. Hadirin yang kami hormati, mengingat waktu sudah sore, marilah kita awali acara buka bersama ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik-adik dari Panti. Untuk yang bertugas dipersilakan. وصدق الله
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada umat Kris. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, sore ini, atas izinnya kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Yang pertama, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Om Hadi yang telah memfasilitasi, membantu kami, baik itu dengan fasilitas yang sekarang kita pakai maupun hidangan yang nanti akan kita nikmati bersama. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar CFC yang telah meluangkan waktu, tenaga untuk menghadiri acara yang insya Allah sangat bermakna bagi kita semuanya, terutama kepada panjenengan semua yang telah menyisihkan sebagian dari rezeki untuk berbagi dengan sesama. Semoga apa yang panjenengan berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, yang lebih banyak dan barokah. Amin. Dan juga terima kasih kepada adik-adik dari Al-Lisan, pengurus termasuk dengan pengurus yang telah hadir saat ini. Tak lupa juga saya pribadi dan juga atas nama panitia dari seksi keagamaan, mohon maaf jika nanti ada yang kurang atau ada yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan acara ini. Kami berharap kita bisa mengadakan acara seperti ini secara istiqomah dan dengan harapan atau doa dengan acara semacam ini bisa mempererat tali silaturahmi yang sudah ada dan kita lebih dekat lagi. Demikian sambutan singkat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Om Patris atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Om Ketum CFC, Om Racet, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
hari ini kita semua bisa hadir di acara menjadi rutin kebiasaan CFC untuk acara berbagi bersama adik-adik yatim dari Al-Mizan, juga sekalian kita berbuka puasa, tujuannya untuk membangun silaturahim agar lebih terjalin. Tak lupa untuk ini saya sampaikan terima kasih kepada Om dan Mam yang sudah berkenan meluangkan waktunya hari ini, Om Hadi yang sudah menyediakan tempat kita bisa berkumpul, kemudian adik-adik Pati yang sudah berkenan hadir, dan juga panitia dari seksi keagamaan yang sudah menyelenggarakan mempersiapkan semua. Semoga acara hari ini akan menjadi catatan amal baik kita yang akan dicatat Allah SWT sebagai amal kita nanti saat menghadap beliaunya, karena ini merupakan bagian dari kita berbagi terhadap sesama. Semoga rezeki kita semua akan bertambah dan kita semua warga CFC akan semakin lebih rukun, dan ini akan menjadi kebiasaan kita untuk tahun-tahun berikutnya bisa menyelenggarakan acara yang lebih besar lagi untuk acara kita dalam buka puasa bersama. Saya pikir itu aja, harapannya kita semua akan menjadi orang-orang yang akan memasuki jannahnya Allah secara bersama-sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Om Ketum atas sambutannya. Hadirin Mamam CFC, Om CFC serta adik-adik dari Al-Mizan, tiba saatnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Musaki. Untuk waktu tempat disilakan. Monggo Ustadz. Allahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ketua Umum Om Raji beserta jajaran pengurus serta Ketua Panitia Om Patris, para sesepuh dan tokoh masyarakat, hampir semua anggotanya ini tokoh semua. Juga Sohibul Bait Om Hadi, semoga selalu sukses sehingga bisa terus membersamai kita, terutama cateringnya ini yang luar biasa. Kalau seandainya boleh makan sekarang, ya makan sekarang. Serta anak-anakku sekalian dan kita semua yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk kesekian kali kita ditakdirkan Allah, diizinkan Allah untuk bisa berkumpul kembali, bersilaturahim kembali dalam suasana yang sangat hangat. Platform acaranya berbuka puasa bersama, dan memang di dalam berbuka puasa itu ceramah ini penting, tapi bukan yang paling ditunggu. Yang paling ditunggu adalah kumandang adzan maghrib. Dan kalau saya lihat jamnya ini bisa ceramah hampir 1 jam, ini terlalu panjang. Ini dolim kepada Ustadz ini. Biasanya 15 menit, 20 menit cukup biasanya. Oh, tapi karena yang undang CFC walaupun 1 jam, lu jual kue beli. Bapak Ibu, kemarin Om Patris, saya boleh bicara santai ya? Biasanya saya kalau di Al-Akbar ngotot, karena jamaahnya ribuan, ini kan puluhan ribu. Ngangkat tema apa Ustadz? Monggo terserah. Terus ada flyer yang sudah pernah saya sampaikan tentang the story of Quran, the story of Quran. Kenapa saya pilih itu? Karena Quran dan puasa ini 2 hal yang tidak bisa dipisah.
Saya ulang kembali, Quran dan puasa ini dua hal yang tidak bisa dipisah. Ramadan dan Al-Quran ini dua hal yang saling mengikat. Karenanya Ramadan ini menjadi bulan suci, bulan agung, sebab di dalamnya turun Quran. Seandainya Al-Quran tidak turun di dalam bulan Ramadan, maka Ramadan ini tak ubahnya seperti bulan biasa. Sebab itulah jaminan siapapun yang tersentuh dengan Quran pasti mulia. Ini jaminan. Bulan yang di dalamnya turun Quran menjadi bulan mulia, Ramadan. Malam yang di dalamnya turun Quran menjadi malam mulia, Lailatul Qadar. Manusia yang menerima atau nabi yang menerima Quran menjadi nabi termulia, Nabi Muhammad. Bahkan malaikat yang membawa Quran ini menjadi malaikat yang termulia. Siapa bu malaikatnya bu? Israel. Dengan familiar sekali dengan Israel. Jibril alaihissalam. Nah karenanya kemudian semua orang yang dekat dengan Quran, bersentuhan dengan Quran, selalu berada di lingkaran Al-Quran itu pasti mulia. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita dalam satu ayat dalam surah Yunus 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Hai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Jadi Al-Quran ini disebut dengan nasihat. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat dari segala penyakit di hati. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat Allah lil mu'minin. Ada 4. Pertama adalah nasihat, 2 obat, 3 petunjuk, 4 rahmat. Saya ulang, anak-anak di belakang boleh menurunkan. 1 sebagai nasihat, 2 sebagai obat, 3 sebagai petunjuk, dan 4 sebagai rahmat. 4. Cuma mungkin hari ini 1 saja Bapak Ibu ya. Tolong yang 3 diundang lagi ya. Panjang. Nah begini, kalau Anda ditanya apa ada nasihat yang lebih baik dari Al-Quran, tidak ada. Ini yang menasihati Allah, yang mengerti hidup, yang mengatur hidup, yang menciptakan kita. Jadi panjenengan yang mungkin GCFC ini kan tahu tentang, karena saking mengenalnya Fortuner ya, itu sampai jeruan-jeruan Fortuner itu paham. Sampai mobilnya dimodifikasi akhirnya berubah menjadi tidak Fortuner lagi. Saking pinternya. Dan jangan pernah bertanya kepada orang tentang Fortuner kecuali mereka yang anggota CFC, kan begitu logikanya. Dan jangan pernah kita minta nasihat dalam urusan kehidupan kecuali kepada zat yang menciptakan dan mengatur kehidupan, Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada dalam Al-Quran. Makanya pertama, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhan. Walingina itu bermula dari sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Dan kemarin ada dialog tentang Al-Quran sebagai jalan hidup dan sebagai solusi hidup. Jadi mulai dari pertanyaan urusan pribadi, pertanyaan urusan rumah tangga, pertanyaan urusan pekerjaan, bahkan pertanyaan urusan politik itu terjawab dalam Al-Quran. Lengkap 100% ada, semuanya. Makanya kalau ada orang mengaku mukmin, dia yakin terhadap Quran, ketika ada masalah dan problem kehidupan, kok lari cari masalah ke yang lain, ini aneh. Disiapkan Quran lengkap selengkap-lengkapnya. Urusan bisnis, kemudahan bisnis, kelancaran bisnis ada dalam Quran. Dan sekedar informasi saja, sejak saya diundang awal dulu di GFC, alhamdulillah sekarang ganti Fortuner baru saya. Makanya ini juga momentum syukuran saya, tapi saya titipkan Om Hadi. Saya titip Om Hadi. Jadi ini saya niatkan Mom, ya Mom, saya niatkan untuk syukuran saya. Di
difasilitasi Om Hadi. Jadi solusi. Makanya begini, kita harus punya miniaturnya dulu, punya atlas Qurannya dulu. Apa sih yang ada dalam Quran ini? Saya mau tanya. Ini pertanyaan nggak usah dijawab juga nggak apa-apa, karena pasti nggak tahu jawabannya. Quran ini kan turun, ayat pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas ya? Adik-adik, apa surat yang pertama turun anak-anakku? Surat Al ayat berapa? Sampai berapa? 5. Pertanyaannya buat adik-adik, kalau Om ini gue saking sibuknya mikir bisnis sampai jarang mau Quran makin jawabin. Aku takut anak-anak ini. Kenapa surat yang pertama turun di Al-Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi yang tercantum di dalam mushaf Al-Quran itu kok surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak yang bisa jawab angkat tangan kalau benar. Om Rajik siap ya, bukan saya, Om Rajik. Ayo nak, loh coba. Ini kan konteksnya sejarah. Jadi Al-Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi di dalam Al-Quran yang tercantum pertama kali itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Makanya ada istilah apa? Quran tartib nuzul, ada tartib mushaf. Ternyata kenapa yang pertama itu justru Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran sampai sekarang 114 surat itu di akhir surat An-Nas, justru itu diambil dari peristiwa tadarusnya Rasulullah di bulan suci Ramadan di akhir hayat beliau bersama dengan malaikat Jibril. Beliau dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan bahwa setiap malam Ramadan Jibril datang kepadaku dan aku membaca Al-Quran dan Jibril menyimakku, dan membacanya Rasulullah itu di Raudhah di sebelah makam Rasulullah sekarang, rumah Rasulullah sekarang. Itu disimak oleh beberapa sahabat. Hanya pada waktu itu sahabat tidak bisa melihat malaikat Jibril. Yang bisa melihat hanya Rasulullah, yang nyimak malaikat Jibril. Beberapa hari urut, dimulai selalu dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, ditutup An-Nas. Berikutnya juga terus begitu. Nah, oleh sahabat-sahabat ini disepakati bahwa penulisan mushaf, urutan-urutan surat itu disesuaikan dengan sebuah peristiwa tadarusnya Rasulullah bersama malaikat Jibril di bulan suci Ramadan, bukan didasarkan turunnya Al-Quran. Dan itu disepakati. Makanya penyusunan dan peletakan surat itu tidak ada wahyunya. Itu kesepakatan sahabat. Tauqifi namanya. Dalam ulumul Quran namanya tauqifi. Coba kalau Iqra dulu, bingung loh kita. Nah, akhirnya disepakati. Ternyata ada satu mushaf yang sekarang terbit tapi sudah beredar, hanya dimuseumkan. Itu mushaf Ibnu Mas'ud. Dia meletakkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di awal surat dalam urutan tartib Al-Quran. Tapi ditolak sama Utsman bin Affan, diberedar langsung. Inilah pentingnya kekuatan politik. Ternyata agama juga selalu bersentuhan dengan kekuatan politik. Makanya nggak salah kalau ada capres cawapres itu rebutan supaya saya harus jadi capres atau jadi cawapres. Doakan tahun 2029 Om Rajik jadi ketua JFC lagi karena memang keputusan agama itu juga kaitannya dengan keputusan politik. Saya katakan di dalam beberapa makalah ulama-ulama terdahulu tentang penetapan awal Ramadan dan awal Idul Fitri, itu kan ada statement ketika pemerintah yang diberikan amanah ya untuk menentukan itu, maka dilarang kita untuk memutuskan apapun. Makanya dalam hukum ini sebenarnya kemarin teman-teman Muhammadiyah itu nggak boleh mengumumkan dulu sebenarnya.
Kalau menurut aturan mainnya begitu. Kalaulah kemudian ada perbedaan, biasa manusia berbeda. Tapi ojo kowar-kowar. Sing dadi gawe lah berbeda ngomong, berbeda kowar-kowar, apalagi berbeda bangga. Pokoknya kudu beda kon. Ini prinsip yang sekarang bergulir. Di Arab Saudi, apakah tidak ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan? Ada. Tapi kenapa diam? Karena raja ini sudah memutuskan siapapun yang berbeda dengan pemerintah silahkan, tapi ojo ngomong. Jangan publikasikan di media, jangan jumpa pers. Kalau tidak, saya tangkap. Makanya seolah-olah di Saudi itu aman. Pada tingkat perbedaan orang Saudi dengan Indonesia itu lebih kental sana, Pak. Karena orang sana keras-keras. Ini awak dewi berbeda, Pak. Tapi ini buka lah bareng belum. Baik, kita ini buka lah bareng. Kita ini tasamuhnya tinggi, toleransinya tinggi, hatinya lunak-lunak. Ini Jawa-Jawa ini isi apa enak erek, ya apa enak. Wong wingi mungsuh saiki kanca lho iso. Wingi gontok-gontokan saiki rangkul-rangkulan yo iso. Gak ono sak donya nek Indonesia. Ngomong saya itu beberapa kali berbeda hari raya dengan istri. Jadi ada perbedaan, misalkan dulu itu kan sering, pemerintah itu sering terakhir. Misalkan pemerintah memutuskan hari Ahad, ternyata Jumat malam itu sudah ada takbiran. Nah ini istri saya gelisah. Akhirnya mantu, Mbak, sama dia kapan, Mbak? Sebenarnya istri itu tidak hanya bertanya, Pak, tapi dia mengharapkan besok hari raya itu. Terus saya bilang ke istri, ya saya nunggu sidang isbat pemerintah, ini ngambil uang di pemerintah. Imam besar Masjid Al-Akbar ini kan pemerintah. Tapi aku mengizinkan yang sama dia yang menih. Loh, oleh apa? Loh, mulai semua nak syukuri nggak oleh. Kalau sekiranya saya hari Ahad itu hari raya, kamu besok sudah boleh berhari raya. Gak usah kosong. Pertimbangan saya bukan pertimbangan ijtihad atau pertimbangan agama, tapi pertimbangan sosial. Kulo sakno nang bojo kula, kumbaan 5 tahun. Latari kotor kabeh, ora-ora anake, pembantu kula. Jadi boleh tak memutuskan itu. Tapi nih, ojo ngomong sapa-sapa. Nek awakmu riyo ni beda ambek aku. Bukan kamu yang minta, tapi saya yang mengizinkan kamu hari raya besok. Masya Allah, benar-benar sangat ini suami idaman. Menurut kau suami idaman. Sering Bapak Ibu berbeda kok bingung. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang berbeda kok. Berbeda sedikit aja bingung. Nah begini. Nah kemudian bagaimana kita tahu tentang miniaturnya dulu? Bapak Ibu, kan hidup ini kan cuma 3. Pertama, Al-Quran menjelaskan tentang iman. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan tentang Islam. Yang ketiga tentang ihsan. Ilmunya namanya iman itu akidah, Islam itu syariat, ihsan itu akhlak. 3 ini Bapak Ibu. Iman itu keyakinan, Islam syariah itu praktek kehidupan sehari-hari, baik ibadah yang mahdhah maupun yang tidak mahdhah. Ihsan itu akhlak. Saya mau tanya, saya berbicara tentang alam semesta, saya berbicara tentang Allah, saya berbicara tentang malaikat, tentang akhirat yang tidak nampak, yang gaib. Berarti saya berbicara tentang akidah atau keimanan. Saya berbicara tata cara sholat, tata cara puasa, bagaimana puasa yang baik, bagaimana sedekah yang baik. Berarti saya masuk dalam ranah syariat Islam. Saya harus menghormati panjenengan yang lebih sepuh. Saya punya orang tua, saya berbakti sama orang tua. Itu ranah ihsan. Di dalam Quran itu isinya 3. Dan hidup itu memang 3: iman, Islam, ihsan, akidah, syariat, akhlak. Ilmunya namanya tauhid, fikih, tasawuf. Itu berkaitan. Maka kalau orang sudah beriman, imannya baik, praktek ibadahnya pasti baik.
dan outputnya akhlaknya pasti baik. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, orang yang punya keimanan kuat itu pasti sholatnya baik. Dan kalau sholatnya baik dalam kehidupan sehari-hari pasti baik, pasti jujur. Makanya kalau ada orang yang error di dalam perilaku sehari-hari Bapak Ibu, yaitu error semua, Islamnya error, imannya juga error, syariahnya error, akidahnya juga error. Dan indahnya Quran ketika kita belajar iman, Islam, ihsan, apalagi akidah, syariah, akhlak, iman, tauhid, fikih dan tasawuf, itu di frame dengan yang keempat, apa? Cerita Al-Quran. Ini yang hebatnya Allah. Allah bercerita tentang manusia-manusia, baik manusia yang baik maupun yang tidak. Loh, berarti Quran kitab dongeng dong? Enggak. Quran ini kitab petunjuk, kitab hidayah, kitab nasihat. Cuman kenapa kita harus baca cerita, Pak? Sebab manusia itu diciptakan oleh Allah, settingan otaknya itu lebih mudah paham melihat daripada dia membaca, melihat figur. Tidak mungkin kita belajar iman baik tanpa contoh. Tidak mungkin belajar Islam itu baik tanpa tauladan. Tidak mungkin belajar ihsan baik tanpa figur. Ibu-ibu ngajari anak-anaknya hafal Quran, bingung kok mutualnya gak hafal Quran. Bolak-balik ya hafal tapi lari-lari ya. Akhirnya wis nak, kalau kamu pengen hafal Quran coba lihat ustadz itu lebih mudah, lihat itu. Makanya belajar praktek itu lebih mudah daripada belajar teori. Makanya di frame dengan cerita-cerita Al-Quran. Dan di Al-Quran itu cuma dua karakter yang dimunculkan Allah. Pertama karakter baik, yang ketiga karakter buruk. Salah satu contoh karakter baik ya para nabi dan rasul, yang jumlahnya 25 yang di Al-Quran. Karakter yang buruk siapa Pak? Ada Fir'aun, Abu Lahab, Namrud, Haman, Korun. Nah, kita tinggal milih karakternya, milih siapa? Karena semua yang ada dalam Quran itu semuanya pasti akan ada pemulangan. Bapak Ibu, mohon maaf Pak ya. Jadi ada orang itu yang benar-benar paham dengan Quran, sehingga rahasia-rahasia hidup itu terungkap. Para ulama, para kiai-kiai sepuh, sehingga mereka itu disebut oleh santri-santrinya itu tahu sebelum pengetahuan. Warum satu minara. Jangankan kiai-kiai Pak, saya aja tahu. Saya melihat pertama panjenengan tahu saya. Apa yang Anda hadapi, masalah apa saya tahu. Kalau bisa aku ngerti. Oh ganti atur dulu masalahnya. Tapi rata-rata sama. Ibu-ibu terutama rata-rata sama. Cicilannya udah lunas kabel. Bapak Ibu kalau ada orang ngomong gini ya aja dipercaya Pak. Justru orang yang tahu segala sesuatu dia akan menyamarkannya itu. Ada orang keluar aku ngerti kok jadi percaya. Gedabrus. Bahasa Arabnya al-gedabrus ya. Ujung-ujungnya nanti dia cari simpati, cari sumbangan. Kalau sudah tidak laku lagi, kalau sudah nggak ada netizen yang simpati, nggak ada fan-nya lagi, akhirnya dia statement macam-macam. Karena platformnya Gus, Kiai, Ustadz gampang. Dia fikih sinyaleneh, apa fikih sinyaleneh terbaru. Boleh tukar pasangan. Ini aku kayak ini aku ya belum ya. Lucu ya pancet kayak ngono ada. Ya ternyata teman saya juga punya pendapat yang sama. Aku yang belum ngerti sampai bujuk dewi. Berarti cocok untuk menyegarkan, refresh kan cocok banget. Nggak tahu imam siapa ini. Ternyata bukan Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Imam Samudra ternyata. Pernah saya ditanya begini, ada tulisan rahasia angka dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan bisa dipelajari dari beberapa sudut pandang. Pertama, saya ingat hadis Nabi, Al-Quranu makdubatullah. Quran itu hindangan Allah. Saya tidak tahu menu buka puasa hari ini apa.
Tapi Al-Quran seperti hidangan. Anggaplah saya contohkan suatu ayat. Ini loh indahnya Allah mengumpamakan Quran itu seperti hidangan. Soto ayam Bapak Ibu. Soto ayam itu kan terdiri dari beberapa komponen. Ada nasinya, ada ayamnya, ada kuahnya. Kalau istilah orang Surabaya ada suhunnya, ada pokoyahnya, ada telurnya, macam-macam. Dan ada orang itu bisa menikmati semua item itu. Tapi ada orang yang hanya sebagian item. Makanya kalau ada 10 orang semua disuguhi soto ayam, tanya, maka dia akan berbicara tentang kesan yang berbeda. Sama kayak orang. Ada orang setelah makan soto ayam ditanya, Mas, ya apa soto nih Mas rasanya Mas? Waduh, kuahnya Mas sedap. Dia hanya berkomentar tentang kuahnya. Ini sama dengan orang baca Quran tapi hanya bisa menikmati bacaannya, gak ngerti artinya. Wong makan soto tapi dia merasakan hanya kuahnya yang enak. Dan itu sudah bagus, karena dia sudah menikmati nikmatnya Quran, walaupun hanya bacaan saja. Kan kata dia mriki sedar Surabaya podo iso maca karo atine. Tapi sudah menikmati loh. Banyak loh orang baca Quran nggak ngerti artinya, maca nangis itu iso. Ternyata hari itu memang wayah bayar utang alhamdulillah. Sebagai tempat dina umrah paparan itu kan ada imam favorit saya di Madinah namanya Sol Al-Budet. Kalau subuh itu baca Ar-Rahman, nangis mesti. Karena ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sak masjid pun nangis kabeh. Wong Arab, wong Mesir, wong Dubai, wong Qatar, wong Irak nangis kabeh. Termasuk Borobudur sebelah Sidoarjo baru nangis. Kan batin saya ngerti hati ini wong liyane nangis kabeh. Selesai sholat saya tanya, Pak, wow imam maca Ar-Rahman kok jenengan nangis kan nggih paham artine. Boten ya. Lah nangis iki kan sampe nangis gak tega. Kalau beliau membaca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tak wis nangis, Pak. Tangan apa kok nangis Mas? Terharu dalam arti ini tak enggak Mas. Aku gak bisa maca terusan iki kok Mas. Wis tuwek koyo ngene iki bisa maca Quran aja apa sih Pak iki Mas. Ada orang yang menikmati bacaannya dan Anda tidak boleh menyalahkan itu. Karena ini hidangan Allah. Bisa diambil dari beberapa item kita menikmati Quran itu. Maaf Pak, dulu ada khotib di Al-Akbar. Kalau nggak salah titelnya juga profesor. Kami kan memantau, jadi kan ada rekaman, terus kita edit, kita dengarkan kembali khotib itu. Kalau ada ayat yang salah, hadis yang salah, atau statement yang salah, kita ingatkan. Di statement khutbahnya dia mengatakan, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau Anda membaca Al-Quran tidak paham isinya, tidak paham artinya, maka sia-sia Anda membaca Quran. Waktu itu saya sama Pak almarhum Pak Robrawi masih mengurus itu. Wah ini bahaya statement kayak begini. Kita panggil Pak khotibnya untuk klarifikasi. Benarkah Anda mengatakan ini Pak, bahwa orang yang baca Quran itu yang ngerti artinya sia-sia? Benar. Atas dasar apa? Landasannya apa? Doa Quran kan wahyu Allah, harus paham. Kalau nggak paham kan kita tidak bisa mengamalkannya. Oke, kalau semua harus paham isi Al-Quran, saya mau tanya kepada Anda, Alif Lam Mim itu artinya apa? Yasin artinya apa? Alif Lam Ra artinya apa? Tolak. Tidak Pak. Cara Allah memberikan hidayah kepada kita nggak harus paham. Banyak orang yang nggak paham Quran tapi sudah mengamalkan Quran itu pakai. Contohnya ya, ngomong sinten koi. Inilah orang api-api. Anda ini sudah mengamalkan Quran, orang sing ahli sedekah, ahli silaturahim, tapi kalau baca Quran nggak paham di sini. Tidak semua orang yang paham itu mengamalkan Pak. Karena amal itu urusannya hidayah. Saya dulu pernah
diundang ke mengunjungi anak-anak yang KKN di Pondok Syarifuddin. Nah, di sana. Nah, kami ini kan tidur beberapa hari di sana, terus sholatnya saya di kampung, di kampung namanya Wonorejo. Ini saya suruh nyalon Bupati Lumajang. Saya melihat setiap subuh itu, Pak, ada 3 orang bapak-bapak yang sepuh, kira-kira usianya 70 sampai 80 tahun. Setiap subuh itu selalu datang 1 jam sebelum azan. Subuh jam 4, jam 3 sudah datang. Itu sampai beberapa hari di sana. Dan saya menyangka, oh, orang-orang ini, mbah-mbah ini pasti ngerti fadilahnya sholat subuh berjamaah itu apa. Kok semangat? Dalam logika saya, orang itu harus semangat kalau ngerti keutamaan. Sama kayak orang semangat bekerja kalau tahu ada hasil dan bayar. Paling ini tahu hadis yang menyatakan bahwa sholat berjamaah subuh itu ganjarannya seperti ini, seperti ini. Nah, suatu ketika kami tanya, nombo penasaran, Mbah, saya lihat panjenengan ini setiap pagi kok datang 1 jam sebelum subuh, Mbah. Kok semangat jamaah subuh di masjid, Mbah? Nopo panjenengan ini syukur fadilahi sholat jamaah teng ini subuh di masjid. Baik jawab. Nah, fadilah itu tiang pundi. Loh, kata fadilah saja nggak paham, tapi semangatnya mengalahkan mereka yang hafal hadisnya. Enten ustaz itu, Pak, apal hadisnya. Barang siapa yang sholat subuh di masjid, maka dia diganjar seperti sholat semalam suntuk. Barang siapa yang sholat subuh jamaah di masjid, maka dia dalam jaminan Allah sampai dia malam hari. Wah, saya ngapal hadisnya, tapi gak budana masjid. Oh no. Jadi ada sebagian kita yang menikmati Al-Quran dalam aspek bacaannya, Pak, dan dia telah mengambil kontribusi. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran itu, falahu hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, yang 10 itu dikalikan 1000, jadi 10.000 kebaikan. 1 huruf, 3 huruf, 30 kebaikan. Makanya alif lam mim, 3 huruf, 30.000. Mulanya ngaji ini gak tahu pindah-pindah, wis alif lam mim, shadaqallahul azim, besok lagi alif lam. Oh gak pindah, Mbak, 30.000, Mbak. 1. Ada orang ditanya, Pak, piye soto nih, Mas? Waduh, Mas, kuai, sedep, segone punan. Dia sudah berkomentar 2 item. Sama kayak orang baca Quran, Mas, Masya Allah, Mas, ini bacaannya bagus, kalimat-kalimatnya indah. Quran itu kan kalau AA semua, Pak, sastranya kan tinggi itu kan. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ada lagi al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Ir semua. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Indah. Ada orang yang melihat dari sisi sastranya. Enten mali, Mas, ya Allah sedaya Mas. Waduh, Mas, kuai lo sedep, sekone punel. Ih, ayam empuk, Mas. Ada yang berkomentar, Mas, Masya Allah, bacaannya enak, Mas, sastranya indah, dan isinya, Mas, karena dia paham. Dia bisa mengambil manfaat Quran dari pahamnya itu. Bahkan ada orang itu habis makan soto ayam, Pak, komentarnya komplit. Ih, Mas, kuai lo, Mas, sedep, sekone punel, kerupuk renyah, Mas, ndoke, Masya Allah, luar biasa. Sing dodol, Mas, nah, sing dodol bisa dikomentari. Bapak Ibu,
Yang disebut umat-umat Al-Quran itu adalah umat yang mengambil sedikit dari manfaat Al-Quran. Lu enten kanca kula niku Pak, hobine nyowo. Gak tau maca Quran tapi gawe suwu-suwuan tok. Ame gawe jimat itu Pak. Biasanya wong lumacang gawe jimat kok bahaya kayak kayak kalung, kayak sabuk, kayak raja. Saya pikir silahkan. Wong Al-Quran itu komplit kok. Dikaji secara ilmiah bisa ditemukan kemujizatan dan kebesaran Allah lewat alam semesta. Informasi Pak, Eropa, Amerika, profesor-profesor yang masuk Islam itu karena mereka mengkaji Quran. Dulu katanya Buya Hamka, Allah yarham, Buya Hamka mengatakan pokoknya kalau ada orang yang masuk Islam dari non Muslim itu pasti orang pinter. Tapi kalau Islam yang murtad ke non Muslim itu pasti orang lapar bedanya. Kalau mereka masuk Islam karena mengaji, pinter. Kalau kita yang murtad, alhamdulillah, itu orang lapar, butuh uang, butuh jabatan. Mereka mengkaji, ketemu lagi. Ada salah seorang profesor ITS kemarin dikukuhkan guru besar, itu kan ngaji sama saya Bapak. Dia mengangkat tentang semut Bu, semut ireni. Dan hanya mengkaji surat An-Naml, surat semut, bisa mengantarkan dia menjadi guru besar. Nanti kalau ada orang mengkaji tentang gajah, silahkan Pak, Alfil. Ada yang mengkaji tentang Spiderman, laba-laba. Nama surat Al-Ankabut. Akhir-akhir kalang kabut itu. Ambil bagian. Loh, kula jenengan Pak, mboten mungkin iso kabeh, gak mungkin. Al-Quran itu kan ilmu Allah dan tidak mungkin orang itu bisa menguasai Al-Quran, gak mungkin Bapak. Ada misalkan sekarang ada profesor yang Quran Pak Quraisy Shihab. Ada hal yang Pak Quraisy gak mampu untuk menjelaskan Al-Quran. Terlalu tinggi ilmu Al-Quran untuk dijelaskan. Nek kula niki lah boten ahli ini, tapi kan hanya membuka pintu khazanah betapa Al-Quran itu maha penting dalam kehidupan kita sebagai nasihat. Ini baru pertama sebagai nasihat. Mau itu betul berrobi. Kalau ditakoni Pak, Nabi ini kok jumlahnya selama ini pun apa betul kok 100 mau sih Pak? Anda jangan salah, Allah itu menggambarkan orang baik itu hanya 25 karakter. Ini kok diteliti 25 karakter. Dan karakter itu akan terulang lagi. Namun dengan belajar sejarah Nabi di Al-Quran, nanti akan muncul karakter-karakter. Dengan tiang saya mesti ada sing podo. Orang Nabi niku sing ditinggal bojone mati sedih Pak. Enten mboten yang mriki sing ditinggal bojone mati sedih. Aku koyo Nabi berarti. Nabi niku mari ditinggal bojone mati rahmane. Loh. Ada nih akan. Jadi Pak, ayo sekarang ini. Jadi, nih kalau panjenengan ngaku wong apik, coba kita bercermin dari Nabi Adam, ceritanya bagaimana Adam punya istri Hawa, punya anak Qabil, Habil, Iklimal. Ternyata kok gak cocok. Nabi berikutnya Idris, dilihat ceritanya kok gak cocok. Nabi Nuh punya anak Kan'an, macam-macam, punya istri yang durhaka, gak cocok kok bojoku. Ini sudah. Terus Nabi Hud, Nabi Sholeh gak cocok kabeh sampai Nabi Musa, Ibrahim gak cocok, Nabi Isa gak cocok, Nabi Muhammad gak cocok. Berarti maaf, cocoknya Fir'aun saja. Lah saya Nabi Selawi gak ketemu, lah saya cerita. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat suri tauladan dalam kehidupan. Maksud suri tauladan itu adalah pasti ada si cocok Pak. Bu, kulo nih nanti teliti sejarah urip kulo. Tak padahno nabi no sing persis nabi koyo aku. Nabi Yusuf alaihi salam. Dari loko, ya wis tak cerita. Fitnah Nabi Yusuf apa fitnah Nabi Yusuf? Bojone wong katut kabeh. Ya niku kulo, Bu.
rondo-rondo kuwatut kabeh. Fitnah kula sakniki ngoten fitnah kula. Astagfirullah buka rahasia. Tapi kalau yakin Pak, kalau CFC itu jelas bis, ada yang mirip dengan CFC itu sudah jelas. Pasti Nabi Sulaiman alaihissalam. Soge, roman, semua punya perusahaan itu sekarang itu ibarat raja, kerajaan. Dan Nabi Sulaiman ini buatan kaleng-kaleng. Kemarin saya diundang ke salah satu bank syariah dalam catering nasabah prioritas. Jadi ini nasabah prioritas itu nasabah sing duwe duit sak M mendukur ngoten. Maka saya ceramah ya gak ono saldone. Ya wis aku diundang. Ya saya cerita, Anda ini ibaratnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Masya Allah, Nabi yang oleh Allah Ta'ala diberikan semua kelebihan hidup. Padahal rata-rata kelebihan hidup itu kan 5. Pertama, fisik, ganteng, ayu. 2, harta sugih. 3, pinter, otaknya encer. Kemudian 4, status sosial, kedudukannya tinggi. 5, keluarga terhormat. Fisik, pinter, sugih, kedudukan, keluarga terhormat. Tapi Sulaiman ini ditambah 3 sama Allah. Dan satu-satunya manusia di muka bumi ini baru Sulaiman yang diberikan itu. Dan itu cocok untuk karakter keluarga CFC, itu cocok. Apa tidak tambahannya? Nabi Sulaiman itu Pak ganteng kan, pintar, sugih, raja, nabi, menguasai bahasa binatang, menguasai bahasa jin, dan yang ke-8 ini spektakuler, bojone 300. Apa kan gede sampai. Bapaknya dulu Daud namanya Pak, itu 100. Dan itu Allah jelaskan di Al-Quran. Isu ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Bapaknya itu 100, anaknya Sulaiman itu 300. Yang menitis itu ada wali-wali di Nusantara, namanya Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, menikah 9 kali, walaupun yang sampak. Ada titisan-titisan itu apa? Tapi diambil Sulaiman dalam aspek menikahnya. Ada mungkin yang hadir, tapi saya tidak tahu duduk di mana nih. Yang punya titisan Sulaiman, punya zauk rasa kayak Sulaiman. Setiap perempuan sakelingan tok katut, Masya Allah, luar biasa. Bahkan Sulaiman itu pernah kelakar. Saya akan mengumpuli istri saya 300 ini dalam semalam, dan berharap semuanya akan jadi anak hamil dan akan lahir anak laki-laki sehingga dia menjadi tentara Sulaiman. Pernah ada dalam penjelasan tafsir. Ternyata dia lupa nggak baca Bismillah dan Insya Allah, sehingga apa yang terjadi, baru ngumpuli 1 istri saja wis pepleh Pak, wis gak 14, kocokane 301 Pak. Ini gayanya ngomong CFC, gaya rapi mana orang padahal situ itu wis kalah kayak aku wis kalah, kenapa pandai bojo alah Pak, pas saya tak izin rapi ya pada aku kalah ya saya. Makanya ada. Terus orang kan secara karakter, secara perjalanan hidup kan tidak ada yang pernah rugi Bapak Ibu. Dicontohkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini manusia yang diberi banyak kelebihan sama Allah, yang tidak pernah rugi, tidak pernah bangkrut. Orang usaha tak tahu bangkrut. Bahkan bangkrutnya Sulaiman itu kan meninggal dunia, dan meninggalnya pun dalam kondisi tidak ada yang tahu Pak. Yang menunjukkan Sulaiman meninggal itu adalah rayap yang memakan tongkatnya. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Saba, dan ketika kami putuskan Sulaiman itu mati, tidak ada yang tahu kalau dia mati illa dabbatul ard, kecuali rayap takulu min sa'ata yang memakan tongkatnya. Jin-jin yang bikin istana itu Pak, yang kerjanya itu siang malam nggak berhenti, karena Sulaiman berdiri terus seolah-olah dia mandor, padahal wis mati. Konon katanya sudah 40 hari dia berada di atas tongkat itu, tapi nggak ada yang tahu kalau dia mati. Makanya kerja terus jin-jin. Setelah raya memakannya dia jatuh, baru jin-jin tahu, oh ternyata Sulaiman sudah mati. Lalu ngomong nggak kerja ini. Jin lah pada kalau ini orang mandori semangat, ini kalau lemes jin.
Mulane ana model kaya ngono turunane jin. Tapi ada orang yang dikasih anugerah Allah kemudian bangkrut. Siapa dia? Qarun. Qarun ini juga gak kare-kare Bapak Ibu. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu bagian dari kaumnya Nabi Musa, tapi sombongnya luar biasa. Cuman yang naif Bapak Ibu, sombongnya Qarun itu ditolerir oleh orang, dipuji sama orang. Enter loh Pak, tiang sombong pantes itu enter. Misal ibu-ibu ayu nih, terus sombong. Terus apa sih anu Pak? Oh itu Pak, tak seneng aku Pak, sombong Pak. Ya pantes lah, ayu sombong. Oh pantes ya sombong. Sombong itu kan sudah jelek Bapak Ibu. Tapi ada yang mentoleransi sombongnya, yaitu Qarun itu. Bahkan dia itu kenapa dikatakan orang sombong? Qala innama utitu ala ilmin indi. Kau dapatkan dari mana Qarun hartamu ini? Dia menjawab, ala ilmin indi. Ini hasil kerja kerasku. Ini karena aku pintar. Ini karena aku profesional. Ini karena aku kreatif. Dan akhirnya Allah murka. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan harta Fir'aun, harta Qarun, sak korun-korunnya. Dan sekarang diabadikan, setiap orang menemukan harta di dalam tanah disebut harta Qarun. Walaupun keduwe nang Sidoarjo disebut harta Qarun, padahal Qarun urip nang Mesir to, Pak. Cek adohe mlaku nang Sidoarjo. Saking sugihne kok. Dan saya kira sebagai orang cerdas, kita bercermin dengan Al-Qur'an. Saya ingin sukses, saya menempuh jalannya Sulaiman. Saya tidak pengen rugi, saya tidak akan menempuh jalannya Qarun. Dan inilah Al-Qur'an Allah tampilkan di hadapan kita sebagai mau'idhah, sebagai nasihat. Baru baca cerita saja sudah tahu Bapak Ibu. Saya itu jujur Bapak Ibu, jamaah saya ini kan kebanyakan ibu-ibu. Jujur, di Sidoarjo ini ada 10.000 yang tergabung dalam Muzaki Lovers. Dan ibu-ibu yang ada itu rata-rata janda. Dan janda yang ada itu rata-rata cari suami. Dan mereka rata-rata cari kiai dan ustaz. Karena butuh pengayoman Pak. Makanya fitnah ini saya pelajari dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf pun juga kecamloknya dengan janda. Tahu cerita Zulaikha, ternyata dia itu akhirnya kan masih punya suami. Akhirnya suaminya meninggal. Jadilah dia janda. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepada Tuhannya Yusuf. Dan berkah keimanan itu ya Allah, tolong jadikan aku istrinya Yusuf. Setiap sholat dia hanya berdoa, pokoknya aku tadi bojone Yusuf, tadi bojone Yusuf, tadi bojone Yusuf. Jadi prioritas doanya itu terus. Dan akhirnya dikabulkan. Pada saat sepuh kan usianya terpaut 40 tahun. Dalam sejarah terpaut 40 tahun, akhirnya jadi suaminya, istrinya Yusuf. Dan Allah memberi kelebihan, dijadikan Zulaikha itu awet muda, sehingga usianya itu setara dengan Yusuf. Walaupun 40 tahun, tapi dipandang itu seolah-olah itu satu umur. Dan itu doanya ada dalam Al-Quran, tapi khusus untuk yang dulu saya rahasia. Ini pasti akan dicari ibu-ibu dan dibaca supaya dia awet muda kayak Zulaikha. Dan itu makamnya kemarin saya kunjungi Pak, di Hebron di Palestina. Itu ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, dan istri-istrinya semuanya ada di Hebron. Tapi dalam kuasa Israel di sana. Tapi aman insya Allah. Mudah-mudahan nanti JFC bisa bareng-bareng di sana ya. Sudah, nanti saya dampingi Bapak Ibu, saya dampingi. Bapak isu saya akan ikut dan gratis ngajak saya, tapi Bapak bayar ke drivernya ya. Insya Allah. Al-Quran sebagai mau'idhah kita. Karena itu mari Bapak Ibu, mumpung masih belum separuh Ramadan, kita akrab dengan Al-Quran, kita berdamai dengan Al-Quran, dan benar-benar kita jadikan Al-Quran sebagai spirit dan inspirasi kehidupan, mencapai hidup lebih maju, lebih baik. Insya Allah sukses dunia sampai di depan. Kurang 3 menit, mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pertemuan kami sore ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, semua yang hadir di majelis ini jadikan hidupnya barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, pekerjaannya barokah, keluarga rumah tangganya barokah, anak turunnya barokah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluar. Allahumma ya Allah, terimalah ibadah sholat kami, puasa kami, tadarus kami, tarawih kami, sedekah kami, tahajud kami, dan semua amalan yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, jadikan sebagai pengangkat derajat kami dan penghapus dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasi kuno tanpa ada sotonya kurang sedap. Saya melihat beliau hampir sama dengan saya, pakai jamnya kuning, tapi tidak sedap kalau tidak ada hijau-hijaunya yang namanya zamrud. Saya akan berikan hadiah, tapi warnanya putihnya, jadi saya tapi cincinnya ini yang zamrud. Saya tadi malam ini dapat zamrud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar itu pengasihan apa? Puasa Ramadan, izinkanlah kami dari JFC ingin menyisihkan rezeki kami, dikhususkan untuk anak yatim yang hadir di tempat ini. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita sisihkan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya bisa memberikan berkah kepada kami supaya mungkin bisa umur panjang, diberi kesehatan, dan yang penting selalu touring dan bahagia selalu. Matris dikasihkan. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مصباح الصدور